Selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Pagi hari ini saya percaya kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Ada yang sedih pagi hari ini? Ada yang sedih? Tidak apa tidak? Saudara, saya percaya bahwa sukacita itu adalah kekuatan kita. Sekali lagi, sukacita adalah kekuatan kita. Saudara, kenapa demikian? Seseorang yang sukacita itu ternyata semangat. Orang yang sukacita mampu. Orang yang sukacita sanggup. Dan orang yang sukacita mampu melakukan perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan. Dengan kata lain, yang sebenarnya kita tidak bisa, tidak mampu, tidak sanggup, karena sukacita itu ada dalam hidup kita. Kita berkata, Tuhan, aku mampu karena bersama dengan Engkau. Saudara, saya katakan sukacita itu sangat mahal sekali. Ya, renungkan saudara, sukacita itu sangat mahal sekali. Sukacita itu sering kita tandai dengan ketawa. Ketawa yang keluar dari hati yang paling dalam. Ketawa yang keluar dari sumber hati ini. Dan saya percaya seseorang yang hidupnya bersukacita, dia sanggup melawan keadaan-keadaan yang buruk. Sanggup melawan penderitaan-penderitaan. Sanggup melawan persoalan-persoalan. Karena apa saudara? Ada kekuatan. Maka firman Allah katakan sukacita adalah kekuatanku. Kita sama-sama katakan sukacita adalah kekuatanku. 1, 2, 3. Sukacita adalah kekuatanku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah roh sukacita mengalir atas kita. Roh sukacita menjamah atas kita. Dan di tempat ini, karena kehadiran Tuhan, maka sukacita itu akan memenuhi hati panjenengan sami. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara memuji Tuhan, ya, luapkan pujian saudara. Supaya apa? Hatimu ini benar-benar menikmati sukacita. Ketika saudara mendengar firman Allah ini, maka saudara harus ada tindakan. Saya harus sukacita, saya harus sukacita, saya harus sukacita. Karena sukacita adalah kekuatan kita. Nah, pagi hari ini saudara, saya ingin sampaikan di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan firman Allah melalui kutipan daripada Daud, ya, Raja Daud, saudara. Mazmur 32 ayat yang ke-11. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Saudara, di situ ada kata-kata bersukacitalah dalam Tuhan. Ya. Ternyata ketika kita bersukacita itu ada landasannya,
Ada dasarnya. Dasarnya apa? Sukacitamu harus di dalam Tuhan. Seperti apa sukacita di dalam Tuhan? Sukacita di dalam Tuhan itu menjamah hati saudara yang paling dalam. Saudara, kita ini bisa bersukacita, tapi perhatikan, sukacita kita ini labil. Maksudnya apa? Labil itu kalau pas seneng ya seneng, kalau pas susah ya susah, saudara ya. Bersukacitalah di dalam Tuhan maksudnya apa? Hati kita kapanpun waktunya, saat pun waktunya. Hati saudara tetap akan merasakan bagaimana sukacita kita ini tetap mengalir. Gampangannya saudara, kita tidak gampang tertekan, kita tidak gampang susah. Kita tidak gampang suntrut. Kita tidak gampang bersungut-sungut. Tapi hati kita merasakan ada sesuatu yang mengalir dan bekerja. Sukacita itu betul-betul membuktikan bahwa kita ini kuat menghadapi apapun. Maka saudara, kalau saudara tadi menyanyi memuji Tuhan, ya, di awal pujian yang mengatakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, itu sebenarnya wujud dari praktek sukacita. Itu kebenaran firman Allah, itu ayat firman Allah. Ketika saudara menyanyi, sana sumbernya. Saudara sedang memuji-muji Tuhan. Saudara sedang mengagung-agungkan Tuhan. Saudara sedang meninggikan Dia. Kenapa orang Kristen harus menyanyi? Kenapa orang Kristen harus memuji Tuhan? Kenapa orang Kristen harus menyembah Tuhan? Saudara tahu bahwa Tuhan itu hanya satu, keinginannya kalau Tuhan itu selalu dipuji. Apa saudara? Tuhan selalu dipuji. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, sekali lagi, kalau panjenengan sami menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan disenangkan oleh Tuhan. Apa yang saudara lakukan melalui pujian, maka pujian-pujian itu akan balik membuat hidup kita ini dipenuhi dengan sukacita. Maka saudara, kalau saudara menyanyi, lakukan nyanyian saudara keluar dari hati dan saudara bersungguh-sungguh. Ya. Nyanyi harus semangat, nyanyi harus gairah. Karena saudara sedang memuji Tuhan. Di situ ada pujian, di situ ada hadirat Tuhan. Di situ Tuhan ada di tengah-tengah atas pujian umatnya. Coba Bapak Ibu, kalau tadi nyanyi apa? Soraklah haleluya. Saudara betul-betul merasakan pujian itu atau memang biasa nyanyi seperti ini? Saudara harus merasakan bahwa ketika saudara bersorak, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Saudara, bukan hanya sekedar
mengucapkan kata-kata yang keluar dari mulut kita, tetapi hati saudara benar-benar sedang bersorak. Coba Bapak Ibu, kita lakukan sekali lagi, coba kita bangkit berdiri. Ayo Mas Yoka. Soraklah haleluya. Nah, sambil saudara begini. Ketika soraklah haleluya, saudara ke kanan dulu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ayo Bapak Ibu, kanan dulu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sebentar Bapak Ibu. Saudara luas saja. Jadi kalau Bapak Ibu mau soraklah sampai gini. Soraklah haleluya. Nah, saudara ya. Tambah soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ayo Bapak Ibu. 1, 2, 3. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Stop. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara belajarlah untuk menyanyi sungguh-sungguh. Ya. Rileks saudara menyanyi. Karena apa saudara? Akan terjadi yang namanya kelepasan. Apa itu kelepasan saudara? Sesuatu yang mengikat, membelenggu hidup kita. Persoalan, masalah, penderitaan, sakit, penyakit, ketika saudara menyanyi sungguh-sungguh, itu akan terlepas. Percaya Bapak Ibu? Saudara lakukan. Menyanyi bukan hanya di gereja. Menyanyi untuk Tuhan bukan hanya di gereja. Tetapi saudara di rumah bisa menyanyi. Jangan sampai berkata saya di rumah malu. Saya di rumah sungkan kalau didengar orang, dilihat orang. Saudara, kalau kita malu, kita sungkan, kita rugi. Kita tidak akan menikmati hadirat Tuhan. Kita tidak akan menikmati kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Jadi puji-pujian yang dinaikkan adalah sarana bagaimana saudara ini menikmati sukacita itu. Kalau hati sukacita maka semuanya akan terlupakan. Persoalan saudara, masalah saudara, penyakit saudara akan dilepaskan. Lalu saudara berkata, loh kok saya enggak sakit lagi? Boyok saya enggak sakit lagi. Perut saya enggak sakit lagi. Tenggorokan saya enggak sakit lagi. Saudara, ketika saya merenungkan sukacita ini, ya, betul-betul saudara, ketika saya merenungkan ini harus saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, kepada umat Tuhan. Saudara, saya ada peperangan rohani semalam itu saya, bagaimana dada saya itu tahu-tahu bisa sesek, saudara. Jadi kayak ada yang di sini.
tidur kayak ada yang buntet. Kok tahu-tahu seperti ini? Jadi akibatnya batuk-batuk. Tetapi saudara, ini yang namanya penghalang, ini yang namanya penghambat. Supaya apa? Supaya saya tidak sukacita. Iblis mau menghancurkan, iblis mau mengganggu, iblis mau mencuri firman Allah. Dan saya katakan tidak bisa. Karena sukacita itu datangnya dari Tuhan. Sukacita itu berbicara tentang kerajaan surga itu sendiri. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah orang-orang benar, bersorak-sorailah orang-orang jujur. Ya. Saudara, satu gambaran yang mungkin Bapak Ibu bisa renungkan, bisa perhatikan. Kenapa anak-anak kecil itu suka bermain? Kenapa sih anak-anak kecil itu suka bermain? Karena apa saudara? Senang. Ya, kalau main zamannya anak-anak itu saudara, senangnya bukan main. Seperti itu saudara. Bagaimana hati kita senang menikmati sesuatu yang menyenangkan di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita benar-benar mengalami satu kekuatan yang baru. Dan iblis tidak mendapatkan tempat di dalam hidup kita. Duka cita itu tidak akan berkuasa atas hidup kita. Lalu ketika saudara mengalami satu keadaan tekanan, kesusahan, saudara harus berkata dalam nama Yesus, hatiku harus tetap sukacita. Aku tidak mau susah. Oke, terus saudara kita akan lihat. Lanjut. Saudara kita lihat. Mazmur 69 ayat 32. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Katakan bersama-sama yang huruf besar, biarlah hatimu hidup kembali. Loh, berarti hati itu bisa mati, bisa. Ya itu tadi, ketika saudara terus dikuasai oleh duka cita. Di sini susah terus. Ya. Isinya itu susah, sedih. Kalau sedih, kalau susah, pasti keluar kata-kata apa saudara? Sambat di sini. Perhatikan saudara, apakah saudara seperti itu? Apakah Bapak Ibu mengalami seperti itu setiap hari sambat? Apakah saudara tidak pernah mengucap syukur, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Ketika saudara bersyukur berarti hati saudara dalam keadaan sukacita. Itu tesnya. Tetapi ketika saudara mengalami kesedihan, terus saudara bersungut-sungut, saudara sambat terus, situasi hatimu sedang tidak baik. Saudara, ketika hati kita mulai mati, yang ada hanya kepedihan, kesusahan, sakit hati, yang ada hanya penderitaan-penderitaan. Maka firman Allah katakan, bersukacitalah
Biarlah hatimu hidup kembali. Hatimu hidup kembali. Wah, luar biasa. Ini firman Tuhan. Senang. Sukacita yang abadi itu bisa dilihat saudara bukan karena saudara pas menikmati berkat Tuhan. Sekali lagi, sukacita yang abadi bisa dilihat bukan pada saat saudara sedang diberkati oleh Tuhan, tapi pada saat saudara dalam masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sulit saudara bersukacita. Masa-masa yang membuat saudara menderita susah, saudara bisa bersukacita. Ini yang disebut dengan hati yang hidup. Dan saudara renungkan, saudara perhatikan hidup saudara. Apakah saudara seperti firman Tuhan ini? Maka sering saya sampaikan saudara, ketika kita praktekkan, ambil sukacita, masukkan dalam hati, lalu kita katakan, apa? Haleluya. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang biasa, tetapi itu sesuatu yang luar biasa. Karena kita sering kehilangan sukacita itu. Habis sukacita kita. Maka saudara, lakukan. Ku terima sukacita dari Tuhan. Masukkan di dalam hati. Nah, kita berkata, haleluya, haleluya, haleluya. Itu yang disebut dengan hatimu hidup. Hati kita hidup, hati kita tidak mati. Dan saudara akan menjadi saksinya Tuhan. Duh, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen kok sukacita terus ya. Hanya gara-gara sukacita ini saudara, banyak orang pasti akan berbicara dan bertanya kepada saudara. Jenengan niku kok masuk lu kok seneng mawon. Nah ini loh saudara. Amin saudara. Ada bapak ibu yang pernah mendengar pujian seperti ini. Wong kok seneng ayo ora nek susah. Ini loh saudara. Itu menjadi kesaksian. Dan sukacita itu sebenarnya dicari oleh banyak orang. Tapi banyak orang tidak mendapatkannya. Karena tidak ngerti bagaimana caranya sukacita. Saudara, sukacita menghidupkan kematian hati. Maka saudara dilihat orang itu kok sukacita terus. Wong kok seneng. Kok orangnya susah. Itulah saudara ciri-ciri orang-orang yang punya Tuhan, orang-orang yang selalu memuji Tuhan, orang-orang yang selalu melakukan apa yang dikatakan oleh firman, bersorak-sorak memuji Tuhan. Jangan biarkan hati kita mati, tetapi biarkan hatimu hidup, karena roh sukacita itu akan memberkati kita. Oke, lanjut. Yoel pasal 2 ayat 21. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut, hei tanah, bersorak-soralah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hei tanah. Tanah itu siapa? Tanah itu siapa? Tanah itu ya kita ini saudara.
Saudara baru sadar, saudara baru ngerti, dan saya tahu bahwa kita ini berasal dari tanah. Dibentuk dari tanah. Ya. Jangan ada yang merasa saya ini hebat, saya ini luar biasa, enggak. Kita semua adalah tanah. Tanah yang diberi roh kehidupan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut tanah, manusia, bersorak-soralah dan bersukacitalah. Kenapa? Kalau tadi bersukacita menghidupkan hati yang mati, lalu yang kedua ini Tuhan berkata seperti, Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Ketika saudara bersukacita, ada sesuatu janji Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita orang-orang saya. Apa janji itu? Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kok bisa? Bisa. Karena sukacita. Ternyata sukacita itu buahnya sangat luar biasa. Sukacita di dalamnya ada kesabaran. Kalau orang yang sabar, saudara, saya percaya hatinya ada kekuatan. Kalau saudara berdoa, kok doa saya tidak dijawab-jawab oleh Tuhan, lalu saudara tidak berdoa, nah ini salah kita. Berarti apa? Kita tidak sabar, kita tidak kuat, di dalam hati kita tidak ada sukacita. Ketika saudara berdoa, doamu belum dijawab oleh Tuhan, saudara tetap sukacita, saudara tetap percaya, Tuhan aku percaya. Itu yang disebut Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena sukacitamu itu memuliakan nama Tuhan. Kalau nama Tuhan dimuliakan, maka saudara akan nikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan mempermudah hidup kita. Orang sukacita itu rasanya semuanya serba mudah, saudara. Betul Bapak Ibu ya? Betul ya? Orang sukacita itu mempermudah hidup kita. Apapun yang saudara kerjakan kalau dengan sukacita, waduh, berkatnya luar biasa. Tetapi kalau saudara melakukannya dengan sedih, dengan menggerutu, bagaimana saudara? Abot, ngeluh, karo kerja ngeluh, piye to Tuhan kok ngene terus. Nah, tapi kalau saudara berkata, Tuhan terima kasih, puji Tuhan, haleluya, kau luar biasa Tuhan, maka saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan itu memberikan berkatnya dimulai dari yang kecil. Kalau saudara menikmati berkat Tuhan yang kecil, saudara berkata, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Ditambahi lagi, agak besar. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Lalu melorot saudara. Hari ini tidak ada berkat. Saudara langsung down, tidak sukacita. Biasanya kan seperti itu, saudara ya. Itu praktek hidup sehari-hari. Kalau tidak ada berkat, beliau saudara ya, rasanya ya
Tetapi saudara harus belajar. Ada berkat, tidak ada berkat, sukacita saudara tidak boleh hilang. Saudara tetap kuat menghadapinya. Dan saudara pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Kita bersyukur saja saudara. Diberkati seberapapun saudara bersyukur. Karena Tuhan melakukan perkara yang besar. Perkara yang besar itu bukan saudara terus lihat, waduh saya nikmati berkat yang besar secara jasmani. Bukan. Tetapi ini masalah apa saudara? Hidup kita. Makanya sukacita ini boleh saya katakan, wah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa di dalam hidup kita. Karena sukacita itu kebutuhan rohani yang paling utama di dalam hidup kita. Jadi saudara, ketika sukacita ada, percayalah perkara-perkara yang besar itu akan terjadi di dalam hidup kita. Saudara bisa buktikan. Ya, hadapi semua dengan sukacita. Kalau saudara pengen melihat perkara yang besar. Oke, terus saudara, lanjut. 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ketika seseorang hidup di dalam sukacita Allah, maka akan menikmati damai sejahtera dan Tuhan akan menyertai kita. Sekali lagi, ketika seseorang hidup dalam sukacita, maka seseorang itu akan menikmati damai sejahtera dan penyertaan Tuhan. Seringkali begini Bapak Ibu, muncul kekhawatiran. Ya, kekhawatiran itu bisa terjadi kapanpun kepada kita. Kalau saudara yang punya anak, ya, pasti sering dihadapkan seperti ini. Wah, anak saya jauh, anak saya cewek lagi di sana. Saudara, ada kekhawatiran. Bagaimana hidupnya nanti? Bagaimana pergaulannya nanti? Pasti berpikir, saudara. Ya, seringkali saya diperhadapkan ketika anak saya keluar bawa motor, pergi ke kerajaan saja, saudara. Pasti ada sesuatu yang menyelinap dalam pikiran. Anakku kayak wis tekan urung ya. Nah, saudara. Betul Bapak Ibu ya? Betul enggak? Anakku kayak piye. Tapi saudara perhatikan. Ketika hatimu sukacita, maka akan ada penyertaan Tuhan. Jangan takut. Pasti penyertaan Tuhan itu akan terjadi. Ya. Ada satu ayat, ya. Jadi rancanganku bukan rancangan kecelakaan terhadap kamu, tapi rancangan damai sejahtera. Jadi janji firman Allah ini saudara pegang. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Amin. Tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai
sejahtera. Itu berbicara tentang apa? Penyertaan Tuhan. Jadi saudara jangan pikir, wah nanti kalau saya ke sana, nanti saya naik ini. Jangan takut saudara. Ya, saya katakan, Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Amin saudara. Jadi saudara keluar masuk, percayalah Tuhan menyertai kita. Saya merasakan itu saudara. Wah, jadi sesuatu yang menakutkan bisa terjadi, tetapi Tuhan akan menyertai kita. Seperti murid-murid itu. Ketika perahunya ditimbus angin badai. Perhatikan. Sudah berkata, Tuhan, pasti kita mati semua. Tuhan berkata apa? Engkau yang apa? Tidak takut, engkau yang cemas, engkau yang bimbang, engkau yang khawatir. Kamu tidak mengerti, kamu tidak percaya, aku ada di sini. Lalu Tuhan stop, topan berhenti, saudara. Semua selamat. Itu penyertaan Tuhan. Sering penyertaan Tuhan itu membuat kita, hati kita ini gedebak-gedebuk saudara ya. Tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Supaya apa saudara bisa melihat, oh ini loh buktinya Tuhan. Ya. Luar biasa. Jadi saudara, damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau saudara bersuka cita, damai sejahtera. Damai sejahtera itu dalam bahasa Jawanya apa saudara? Ayem, tentrem, wonten ing manah kula. Nek bahasa keren niku kata salom. Apa Bapak Ibu? Shalom itu artinya damai sejahtera. Nah saudara, damai sejahtera itu adalah berita surga. Sukacita juga berita surga. Sukacita dan damai sejahtera itu tidak bisa dilepaskan. Selalu berkaitan. Nah, puji Tuhan. Lanjut terus saudara. Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat. Bapak Ibu mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kata-kata yang diulangi itu adalah kata yang penting. Kalau Bapak Ibu membaca ayat, ada kata-kata yang diulangi dalam firman Allah itu kata-kata yang penting. Kata-kata sukacita, bersukacitalah itu kata-kata yang penting. Itu kata-kata kunci di dalam hidup kita. Jangan abaikan. Sukacita itu jangan diabaikan, tetapi tanggapi sukacita itu. Jadi 2 kali Paulus ini katakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Dan saya percaya Bapak Ibu, pagi hari ini kata-kata yang sama yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Kata-kata bersukacitalah. Bersukacitalah. Biarlah Roh Kudus mengikat sukacita di dalam hati kita. Kalau saudara sukacita, kamu tidak akan bingung. Ya, pokoknya sukacita itu kunci kemenangan dari apapun. Ya, kunci berkat dari apapun. Itu sukacita. Ketika saudara bersukacita, rasanya tidak ada persoalan masalah
yang tidak bisa diatasi. Semua bisa diatasi. Jadi biarlah hari ini saudara, pagi hari ini saudara menikmati roh sukacita itu. Ya, menikmati dan nikmati itu bukan hanya di sini saja. Ketika saudara keluar, saudara akan merasakan bahwa roh sukacita itu akan terus bekerja. Kalau saudara sedang dihadapkan dengan duka cita, katakan, aku tidak mau duka cita, tetapi aku mau sukacita itu terus ada di dalam hidupku. Maka firman Allah adalah firman yang betul-betul memberi kemenangan kepada kita. Kunci. Jadi firman Allah itu kunci. Kunci apa? Kunci berkat yang besar. Karena firman Allah itu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Ingat saudara, firman Allah adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri, yang terus berbicara kepada kita. Wah, itu kan disampaikan oleh Pak Sige. Iya, saya sampaikan. Tapi apa yang dipesankan Tuhan kepada saya sampaikan kepada panjenengan. Supaya firman itu memberkati kita. Ya. Jadi saudara, mari bersemangatlah karena saudara mendapatkan sukacita. Apapun yang saudara hadapi, tetap bersemangat. Wes nggak usah mikir saudara. Masalah-masalah saudara enggak pikir. Yang penting saudara kunci bersukacitalah. Maka semua persoalan saudara, tahu-tahu sudah selesai. Tahu-tahu saudara, doa saya sudah didengar oleh Tuhan. Mujizat terjadi. Itu akan memberkati kita semua. Itu yang disebut dengan perkara-perkara yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu, kebenaran firman Allah. Sampai di sini tetapi firman Allah akan hidup dan akan berbicara kepada kita.